Baik, hari ini kita akan belajar tentang sejarah kodifikasi Al-Quran. Penulisan Al-Quran pada masa Nabi Muhammad SAW. Mushaf Al-Quran yang kita baca hingga sekarang ini telah melalui proses yang panjang dengan melibatkan banyak ulama Al-Quran. Setiap kali Nabi Muhammad SAW menerima wahyu Al-Quran, lalu beliau membacakannya di hadapan para sahabat, kemudian memerintahkan para penulis wahyu untuk menuliskannya. Nabi Muhammad juga menunjukkan di mana letak urutan ayat yang baru turun dengan ayat-ayat yang turun sebelumnya. Setelah selesai diturunkan satu surah, Nabi Muhammad SAW memberikan nama surah tersebut untuk membedakan antara satu surah dengan surah yang lainnya. Beberapa sahabat Nabi Muhammad SAW yang selalu menulis wahyu Al-Quran ketika diturunkan, di antaranya ialah Ubay bin Ka'ab, Abdullah bin Mas'ud, Mu'az bin Jabal, dan Zaid bin Sabit. Penulisan Al-Quran pada masa Nabi Muhammad SAW dikenal dengan istilah Jam'ul Quranul Al-Awwal, yaitu penulisan dan pengumpulan Al-Quran pertama kali. Adapun media yang digunakan adalah kulit hewan, tulang hewan, lempengan batu, dan pelepah kurma. Penulisan Al-Quran pada masa Abu Bakar As-Siddiq. Pengumpulan Al-Quran pada masa Khalifah Abu Bakar dikenal dengan Jam'ul Quran Ats-Tsani, yaitu pengumpulan naskah-naskah Al-Quran dan ditulis kembali untuk yang kedua kalinya. Ketika Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah menggantikan Rasulullah SAW, beliau menghadapi berbagai gejolak, di antaranya menghadapi orang-orang Yaman yang murtad dan ingkar membayar zakat yang didalangi oleh Musailama Al-Kadzab. Peperangan pun tidak dapat dihindarkan, sehingga dalam perang Yamamah pada tahun 12 Hijriah telah gugur 70 lebih hufaz, yaitu orang-orang yang menghafal Al-Quran. Peristiwa yang memilukan tersebut membuat Umar bin Khattab khawatir akan kehilangan lebih banyak lagi penghafal Al-Quran. Oleh karena itu, Umar bin Khattab mengusulkan kepada Khalifah Abu Bakar As-Siddiq agar segera mengumpulkan Al-Quran dan ditulis di dalam mushaf. Usulan positif tersebut disetujui oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq demi menjaga keberadaan Al-Quran. Khalifah Abu Bakar pun memerintahkan kepada Zaid bin Sabit untuk mengumpulkan dan menyusun lembaran-lembaran Al-Quran yang telah ditulis berdasarkan hafalan yang dimilikinya. Zaid bin Sabit bertindak sangat teliti dan hati-hati. Lembaran-lembaran Al-Quran telah terkumpul, kemudian disimpan oleh Abu Bakar. Setelah ia wafat pada tahun 13 Hijriah, lembaran-lembaran itu berpindah ke tangan Umar bin Khattab. Hingga ia wafat, mushaf itu kemudian disimpan oleh Hafsah, yaitu putri Umar bin Khattab. Penulisan Al-Quran pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Pada masa Khalifah Utsman bin Affan, wilayah kekuasaan Islam semakin luas dan berkembang. Para qurra dan penghafal Al-Quran pun tersebar di berbagai wilayah karena mendapatkan tugas untuk mengajarkan Al-Quran. Penduduk di setiap wilayah mempelajari bacaan dari qurra yang dikirim kepada mereka. Pembacaan Al-Quran yang mereka bawakan pun berbeda-beda. Peristiwa tersebut menimbulkan pertentangan, permusuhan, dan perbuatan dosa. Fitnah tersebut harus segera diselesaikan. Para sahabat prihatin dan takut keadaan tersebut akan menimbulkan penyimpangan dan perubahan lafal serta makna Al-Quran.
Mereka bersepakat untuk menyalin lembaran-lembaran yang dikumpulkan pada masa Abu Bakar dan menyatukan umat Islam dengan bacaan yang diseragamkan. Utsman kemudian mengirimkan utusannya kepada Hafsah untuk meminjam mushaf Abu Bakar. Kemudian Utsman memanggil Zaid bin Sabit, Abdullah bin Zubair, Sa'id bin Ash, dan Abdurrahman bin Harish bin Hisham al-Quraisyah. Mereka diperintahkan untuk menyalin dan memperbanyak mushaf. Mushaf-mushaf itu ditulis dengan satu dialek dari 7 dialek Al-Quran seperti yang diturunkan agar umat Islam bersatu dalam satu qiraat. Mushaf-mushaf tersebut dikirim ke Mekah, Syria, Yaman, Bahrain, Basrah, dan Kufah untuk dijadikan standar acuan. Mushaf-mushaf yang ditulis pada masa Khalifah Utsman bin Affan belum dilengkapi dengan tanda titik dan harokat, sehingga dapat dibaca dengan menggunakan berbagai macam bacaan yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Namun, ketika mushaf tersebut dibaca oleh A'jami atau orang-orang non-Arab, mereka kesulitan bahkan sering menimbulkan kesalahan fatal yang dapat mengubah makna dari ayat-ayat tersebut. Berdasarkan hal tersebut, Ziyad bin Sumayyah selaku gubernur Basrah ketika itu memohon kepada Abu Aswad ad-Du'ali, yaitu murid sahabat Ali bin Abi Thalib yang juga dikenal dengan tokoh ilmu nahwu, untuk membuat tanda baca pada huruf-huruf Al-Quran. Pada awalnya, Abu Aswad ad-Du'ali keberatan memenuhi permohonan tersebut karena takut membuat sesuatu yang tidak pernah dilakukan pada masa Nabi Muhammad SAW. Namun, karena hal tersebut penting demi menjaga keutuhan Al-Quran dan menghindari salah bacaan yang dapat mengubah makna, maka beliau mau melakukannya. Pada abad ketiga Hijriah telah diadakan pula penyempurnaan terhadap mushaf Al-Quran. Para penulis mushaf telah mencari bentuk tulisan yang baik dan menemukan tanda-tanda khusus lainnya, sebagaimana mushaf yang kita baca hingga saat ini.